hadirnya kembali kita di tempat yang mulia ini tiada lain, tiada bukan melainkan Allah ingin mengingatkan kepada kita semuanya hakikat tentang hidup dan kehidupan, di mana Allah ingin mengingatkan orang-orang atau manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang mungkin kehilangan arah dan tujuan, mungkin mencari sosok teladan yang pantas kita tiru di atas muka bumi ini. Karena tiada lain yang kita saksikan saat ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita dihadirkan beberapa berita ataupun contoh-contoh yang tidak karuan, yang kadang-kadang mengiris hati kita semuanya. Seperti di atas muka bumi ini tidak ada contoh teladan, di mana seorang ayah membunuh anaknya sendiri, seorang istri membakar suaminya, bahkan remaja kemarin di Jawa Tengah tawuran tak karuan, hingga berita-berita yang miris sekali, minimnya moral ataupun hilangnya sebuah etika dan adab di atas muka bumi ini. Maka pentingnya kita kembali melihat sirah nabawiyah sebagai contoh kita bahwa ada manusia yang Allah utus di atas muka bumi ini untuk menjadikan contoh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengagungkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibarat katanya itu, kalau kamu ingin akhlaknya dipuji oleh Allah, tirulah Nabi. Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Nabi itu ada akhlak yang azim, yang sangat agung, yang wajib kita tiru. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak lain, kalau kita ingin akhlaknya dipuji oleh Allah dan para malaikatnya, kalau kamu ingin tatanan kehidupannya itu semakin baik, banyak dihormati dan disegani oleh orang lain, tirulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan para sahabat pun yang menyaksikan akhlak Nabi, yang hidup bersama Nabi, mengatakan dalam lisannya itu, kana Rasulullah SAW ahsanu khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad SAW itu, sebagaimana yang saya lihat, dia adalah paling baik, bagus-bagusnya ciptaan dan paling baik-baiknya budi pekerti. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatanan kerusakan di atas muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia ini, mungkin kurangnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kalau kita mendidik anak, terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap dengan orang-orang yang berbeda agama, maka terjadilah sikap toleransi yang baik. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana berniaga, menjadi pengusaha, menjadi diplomat. Maka Rasulullah SAW pun tampil menjadi contoh bagi kehidupan kita ini. Dan kita rasa kalau anak-anak kita, anak-anak remaja kita, bahkan masyarakat kita, kalau kita bacakan, kita dengarkan cerita-cerita tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, mungkin tatanan kehidupan gak seperti ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat ngeri kalau saya sampaikan satu persatu kondisi saat ini, dan itu dialami oleh orang-orang Islam, bukan orang-orang yang bukan Islam. Seperti tidak punya akhlak, seperti tidak punya contoh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka khususnya kita yang hadir pada saat ini, hadirin, sebagaimana diamanahkan pemerintah hari ini, contoh khutbahnya adalah meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan. Maka ayo sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pancarkan nilai-nilai adab yang baik ketika kita bermuamalah, berhidup di masyarakat. Jadikan kita adalah
satu di antara umat Nabi Muhammad SAW yang memegang teguh tentang nilai-nilai etika dan adab ketika kita bersama orang lain, ketika kita bekerja maupun kita bersama dengan keluarga. Ada nilai-nilai kenabian yang kita tanamkan di tengah-tengah keluarga itu, hadirin. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW itu yang nanti akan dipanggil sebagai umatnya, maka terlihat ketika dia hidup di dunia itu, yaitu sering mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar meneladani, tapi kita ini ingin membuktikan kepada Rasulullah SAW, saya ini adalah umat Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali guru-guru kita menyampaikan keutamaan bersolawat. Dengan solawat kita dimudahkan urusannya oleh Allah. Dengan solawat kehidupan itu yang awalnya punya masalah diberikan solusi oleh Allah karena solawat. Karena dengan solawat yang kita zikirkan di tengah-tengah kesibukan kita, menjadi asbab orang-orang suka, orang-orang yang baik dikirimkan di tengah-tengah kita. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, itulah ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar melihat dan mendengarkan ceramah tentang Rasulullah, yaitu dengan yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini yang kadang-kadang kita sering lupakan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah banyak sekali di dalam hadisnya menyampaikan bahwa sunnah-sunnahnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu pun diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada salah satu syekh yang dimimpi bahwa bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah sangat mencintainya. Dengan sebab apa? Karena setelah dia sholat 5 waktu, sebelum dia keluar dari masjid, dia selalu membaca salawat kepada Rasulullah dan membaca 2 ayat terakhir dari Quran surah At-Taubah. Nah, ini bisa diamalkan, hadirin. Rasulullah sangat mencintai syekh tersebut karena dia ketika dia selesai sholat membaca salawat dan membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Mungkin banyak sekali kaum muslimin sudah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minin la raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca setelah salat. Suatu saat kalau kita bermimpi dengan Rasulullah sebagaimana yang dicontohkan di dalam kitab Nasoihul Ibad ini, Rasulullah cinta kepada hamba-hambanya yang ketika habis selesai salat membaca salawat kepada Rasulullah. Walaupun tidak hafal surah At-Taubah, bisa kita membaca salawat, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai bukti kalau Nabi Muhammad SAW adalah mengakui kita sebagai umatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini mudah-mudahan menjadi itibar bagi kita semuanya. Ayo kita pancarkan nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Di ambang minimnya moral di tengah-tengah masyarakat ini, kitalah yang menjadi penampil pertama sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan akhlak yang baik kepada sesamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim.